3. Saud Yakub kepadanya, "Kau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan aku dalam penjara. Sebab harta milikku tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bila dapat aku bekerja untuk rumah tanggamu sendiri." Saudara, kita melihat bagaimana kemudian Yakub ingin berpisah dari mertuanya, yaitu Laban. Dia mau meninggalkan Laban. Dan bagaimana kemudian kita melihat selama Yakub ada di Laban, saudaraku, itulah yang terjadi. Bagaimana harta kekayaan Laban, kambing domba Laban itu ketika hadirnya Yakub, hidup Laban berubah. Hidup Laban berubah. Tadinya katanya biasa-biasa aja Laban, tetapi ketika Yakub hadir, Laban ternaknya sangat diberkati, semakin bertambah-tambah. Saudara, itu fakta yang terjadi. Dan firman Tuhan pagi hari ini mau berbicara kepada saya dan saudara. Bagaimana dengan saya dan saudara? Kehadiran kita, saudara. Adakah ketika kita hadir di satu tempat, ketika kita hadir di satu komunitas, adakah kehidupan kita ini mendatangkan berkat atau tidak? Itu penting, saudara. Ya, itu penting. Tanda bahwa hidup kita diberkati juga adalah ketika ada orang-orang di sekitar kita yang diberkati oleh Tuhan. Ada amin, saudara. Seperti Yakub. Yakub ketika dia hadir di Laban, Laban diberkati. Kambing dombanya Laban itu bukan berkurang-kurang, tetapi semakin bertambah-tambah. Kehadiran kita, saudara, apakah itu di tempat kerja kita, ya, di perusahaan kita, adakah kehadiran kita boleh jadi berkat atau enggak? Berdampaknya seperti apa? Kita cek lagi. Karena ini penting, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini penting. Ini juga berbicara tentang tanda kehadiran Tuhan dalam hidup kita ini ada enggak? Karena saya melihat Yakub ini diberkati oleh Tuhan, amin, saudara. Dan apa yang Yakub kerjakan, apa yang dibuat sama Yakub selalu diberkati oleh Tuhan. Ketika dia ada di Laban, dia diberkati Laban. Kecepretan berkatnya secara luar biasa. Nah, kehadiran kita seperti apa? Adakah waktu kita memegang sesuatu, dipercayakan sesuatu, adakah itu berkembang atau semakin menyusut? Apakah itu semakin bertambah-tambah atau semakin berkurang-kurang? Ini penting, saudara. Ini penting untuk kita memperhatikannya. Biarlah ini menjadi sebuah perenungan buat saya dan saudara, karena saya melihat seperti itu kehidupan orang percaya itu selalu itu. Yusuf, saudara, Yusuf ada di rumah Potifar, Potifar diberkati. Amin, saudara. Daniel ketika dia membantu kerajaan Babel, saudaraku, bahkan ketika Babel berganti jadi dikuasai sama Persia, diberkati. Selalu seperti itu, selalu seperti itu. Selalu ada berkat yang dirasa sama orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ada berkat yang dirasa oleh orang-orang yang di sekitar orang yang diberkati. Nah, kehadiran kita ini seperti apa? Ketika kita ada di gereja, ya saudara, ketika kita ada di komunitas kita, ketika kita ada di mana, adakah kehadiran kita ini mendatangkan berkat atau orang gak ngerasain apa-apa dengan kehadiran saya? Bahkan, sumpah, ada kita tuh sumpah. Jangan sampai, saudara. Ada kita tuh risih, ada kita tuh, ada kita tuh nakutin, ada kita tuh ngerugiin, ada kita tuh kayak gitu, pokoknya yang negatif-negatif. Kalau ada kita, orang sudah waspada. Ada kita orang sudah ngenes, ada kita orang sudah takut. Ada kita orang sudah curiga. Jadi maaf ya, saudara. Tapi kehadiran orang-orang yang diberkati, saya lihat seperti yang tadi saya katakan, orang-orang itu selalu mendatangkan berkat, berdampak berkat buat orang-orang di sekitar. Sama seperti Yakub.
Yakub juga seperti itu. Ya. Yakub nggak malu, Yakub nggak takut karena memang bukti menyatakan itu. Ketika sebelum ada Yakub, Laban biasa-biasa aja punya kambing domba, tapi biasa-biasa aja. Enggak yang berkelimpahan, banyak sih sudah, tetapi tidak seperti sekarang. Karena betul-betul kehadiran Yakub itu sudah diberkati dan dia kerja dengan sungguh-sungguh, kerja dengan tanggung jawab, kerja dengan setia. Sampai pada satu titik dia mau berpisah dengan Laban. Kadang-kadang kehadiran kita cuma, kenapa saudara? Saya cuma lihat begini, orang yang seperti ini, orang yang tidak berbicara tentang haknya, tetapi orang selalu berbicara tentang tanggung jawabnya. Ada amin saudara. Orang-orang yang seperti ini, saudara, orang-orang yang diberkati itu selalu berbicara tentang tanggung jawab saya apa. Tanggung jawab saya apa? Dia bukan berbicara tentang hak saya apa. Ya, ini firman buat kita semua, saudara, supaya ini menjadi sebuah perenungan buat saya dan saudara. Ya. Kita jadi anak Tuhan, kita melayani, kita jadi orang percaya, kita jadi pelayan pun Tuhan. Tapi kehadiran kita nggak datangin apa-apa tuh buat orang lain. Kehadiran kita nggak berdampak sesuatu buat orang lain, biasa-biasa aja, ya, nggak ngefek gitu sudah, nggak ada dampak yang baik buat orang lain. Ketika kita hadir di satu organisasi kah, di satu perhimpunan kah, juga nggak ada apa-apa gitu, nggak ngefek apa. Tolong kita ya saudara, supaya sungguh-sungguh kehidupan kita ini jadi seperti Yakub. Ya, kita jadi seperti Yakub. Kehadiran kita ini boleh jadi berkat. Ada amin saudara. Boleh jadi berkat. Dan saya percaya orang yang seperti ini, tadi saya katakan, orang yang seperti ini nggak suka bicara tentang hak, tapi tanggung jawab. Dan orang seperti ini nggak suka ngegampangin. Kadang-kadang kita suka ngegampangin. Mentang-mentang kita kerja sama ini Yakub, mentang-mentang kerja sama mertua, saudara, ngegampangin. Mentang-mentang kerja sama kakak, koko dewek, jadi ngegampangin. Mentang-mentang kerja sama cici, ngegampangin. Mentang-mentang kerja sama ngegampangin. Orang yang kayak gini nih, saudaraku, nggak suka ngegampangin. Orang yang kayak gini nih, saudaraku, selalu tahu batasan-batasan. Jangan suka ngegampangin. Kalaupun sudah kerja sama saudara, sama keluarga, sama family, jangan suka ngegampangin. Maaf saudara. Jangan suka ngegampangin. Yakub enggak. Makanya apa yang dipercayakan kepada Yakub dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Hasilnya pasti bagus. Amin saudara. Hasilnya pasti bagus. Ini saudara, biarlah firman ini boleh menjadi perenungan buat setiap kita. Adakah kehadiran kita ini boleh mendatangkan berkat atau enggak? Kehadiran kita ini berdampak bagus atau berdampak negatif? Berdampaknya atau nggak ada apa-apa? Tolong kita saudara. Bagian yang kedua, Bapak Saudara, ayat yang ke-40 sampai 40. Sama-sama kita baca 40 sampai 43. 1, 2, 3. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoret-coret dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan ternak. Ini cerita lucu saudara. Ya, dasar Yakub ya saudara, dasar Israel. Memang Israel itu lihai, ya kan? Licik enggak, tapi lihai saudara. Ya.
Karena dia nggak ngambil, dia tidak minta ya 10%, 20% kambing domba lamban yang dia selama ini pelihara itu dia minta jadi bagiannya. Enggak. Waktu dia mau berpisah, dia bilang sama mertuanya, udah begini aja, yang berbintik-bintik ya, yang berbintik-bintik, yang berbelang-belang itu buat saya. Ya. Dan kalau secara alami yang berbintik-bintik, yang berbelang-belang itu susah, ya saudara. Ya, saya juga nggak ngerti bagaimana lah ya saudara. Karena saya bukan peternak domba ya saudara. Ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana caranya supaya Yakub dapatin banyak? Jadi dia katanya, saudara, kalau saudara lihat ya saudara, ayat yang ke-37, ayat 37 bilang, lalu Yakub mengambil daun hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan, dikupasnya lah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum di mana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Jadi gitu saudara. Jadi ini ada 3 dahan, ya saudara, 3 dahan nggak ngerti diapain lah saudara. Pokoknya kalau dikupas kulitnya, ya saudara, jadi kulitnya kambiumnya itu ada yang putih, ada yang apa, jadi dia taruh di dekat tempat minumnya kambing domba-dombanya Laban saudara. Dan biasanya kambing itu, domba itu suka kawinnya di tempat minum mereka ya sudah, ketemu sih ya saudara, kawinlah mereka ya saudara. Dan waktu mereka kawin sudah sengaja ditaruh banyak-banyak itu udah ranting-rantingnya supaya waktu kawin saudara ini ngelihat yang belang-belang, anaknya jadi belang-belang saudara. Nggak ngerti, saudara mesti coba kali ya saudara ya. Jangan nanti kalau sudah lagi kawin terus saudara melihat fotonya Tom Cruise supaya anaknya jadi kayak Tom Cruise, juga ya saudara ya. Maksud saya gitu, ternyata apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi hasil yang kita dapat. Apa yang kita suka lihat dalam hidup itu akan mempengaruhi hasil yang kita akan dapat. Itu loh saudara. Saya pernah dengar ada satu cerita. Papa seorang anak saudara, satu anak punya permintaan yang aneh waktu dia lulus ya SMA, dia punya permintaan aneh sama papanya. Kenapa? Dia minta, Pak, saya pengen jadi pelaut. Saya pengen jadi pelaut. Kamu tahu, keluarga kita tuh nggak ada yang pelaut. Dari keluarga mama kamu, dari keluarga papa kamu, itu nggak ada yang pelaut, nggak ada. Tapi saya pengen jadi pelaut. Ya, papanya larang. Ini anak ngotot pengen jadi pelaut. Akhirnya dikabulin saudara, ya, dengan berat hati. Lalu dia tanya sama pendeta, kenapa ya anak saya pengen jadi pelaut? Dia nggak kenal kapal, saya nggak pernah bawa dia ke pelabuhan, saya kayaknya nggak pernah tuh bawa dia ke mana, ke pantai itu lihat-lihat. Dia paling ke pantai ya mainan. Saya bilang, ada apa di kamar anak kamu? Ternyata di kamar anaknya itu papanya masang lukisan kapal. Ini beneran. Ya. Jadi saat dia sadar di alam bawah sadarnya dia tiap hari dan dia biasa aja. Tapi dia sudah melihat gambar kapal. Akhirnya nggak ngerti, ada satu dorongan yang membuat dia pengen jadi pelaut. Jadi maksud saya, saudara, apa yang kita lihat tiap saat, tiap hari itu pasti mempengaruhi hidup saya dan saudara. Kayak gini nih saudara. Ini nggak bohongan, ini bukan cerita lucu. Sebetulnya ini juga menjadi sebuah apa ya saudara, peringatan buat setiap kita. Hati-hati dengan apa yang kita lihat tiap hari. Hati-hati dengan apa yang kita saksikan tiap hari. Saya nggak melarang saudara lihat berita-berita hari-hari ini. Saya nggak larang saudara. Tapi hati-hati. Bukan cuma apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Hati-hati. Karena ini mempengaruhi sekali, saudara.
Bayangkan, ini dahan-dahan 3 dahan dikupas kulitnya, tinggal kambiumnya. Ada kambium yang putih, ada kambium yang rada abu-abu, ada kambium jadi kayak belang-belang gitu lah. Bisa-bisanya saudara, waktu domba ini kawin, dia ngelihat rupanya, dia ngelihat anaknya dan sengaja saudara yang kuat-kuat, domba-domba yang kuat-kuat ya ditaruh. Kalau mereka kawin dikasih hiasan itu, dahan-dahan. Bisa-bisanya waktu punya anak-anak ini berbelang-belang, berbintik-bintik. Jadi hati-hati loh saudara, ternyata ya saudara, itu akan melahirkan sesuatu. Kalau tiap hari nggak apa-apa saudara lihat berita, nggak apa-apa, tapi hati-hati. Makanya kenapa kita disuruh baca firman tiap hari? Karena firman pasti mempengaruhi hidup saya dan saudara. Ada amin semua. Pasti firman memberkati hidup kita. Seperti kalau kita baca firman, seperti domba-dombanya Yakub. Waktu mereka kawin, lihat apa yang mereka lihat itu berbelang-belang, hasilnya berbelang-belang. Sama juga saya mau bilang, kalau tiap hari kita mantap, kita melihat firman, melihat kebenaran Tuhan, melihat janji-janji Tuhan, maka itu yang kita akan lahirkan dalam hidup ini. Ada amin saudara. Maka itu kalau kita juga lihat horor, makanya coba kalau saudara senang film horor, berdiam orangnya pasti berdiam, gaya itu. Udah ketakutan tapi nonton film horor, baik. Ada film horor tuh saudara, rumah kosong, datang sendirian, masuk tengah malam ke rumah kosong, itu kan rada edan. Iya kan, nyebelin tuh saudara, ngada-ngada gitu tuh, ngada-ngada yang nggak suka sama film horor tuh. Ngada-ngada. Oh kita jalan dari belakang ke depan, dia juga gelap-gelap, kita udah pasang handphone senternya, ini gelap-gelap. Bisa-bisa aja tengah malam, itu nggak masuk akal. Dan itu mempengaruhi kita jadi orang yang takut, kita jadi orang yang gelisah, pasti begitu. Akan mengalahkan apa yang kita saksikan tiap hari, apa yang kita tonton tiap hari, itu akan menghasilkan sesuatu dan akan berpengaruh dulu, maksud saya, akan berpengaruh dulu sesuatu dalam hidup kita. Nanti akan menghasilkan sesuatu dalam hidup kita. Ya hasilnya ya sesuai dengan apa yang biasa kita saksikan selama ini. Itulah sebabnya, makanya Tuhan bilang sama kita, firman Tuhan ngajar sama kita, kita harus baca firman, kita harus merenungkan firman siang dan malam, kata Daud. Makanya Daud bilang, merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu. Ya. Itu terus. Jadi semuanya akhirnya firman itu mempengaruhi hidupnya Daud. Dan hasilnya berdampaknya adalah firman. Ini saudara, ini nggak bisa lepas ya. Saudara pikir, nah biasalah yang namanya juga iseng-iseng berhadiah apalah. Enggak. Ini akan berdampak. Apa yang kita saksikan tiap hari ini akan berdampak. Ini saudara. Jadi maksud saya, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan saya dan saudara supaya kita berhati-hati, kita juga milah-milih. Ya. Kita juga milah-milih apa yang kita mau. Ada orang bilang begini, mata itu adalah jendela jiwa. Ya, ada orang mengatakan mata itu adalah jendela jiwa. Jadi kalau sudah buka jendela, sudah tergantung apa yang ada di luar pasti masuk ke dalam, mempengaruhi. Dulu saya waktu ada di Kemantren, saudaraku ya, di Sumber. Kalau saya pagi-pagi habis 2 pagi, besok pagi kan dulu 4:30, selesai 5:30. Jadi jam 6 itu jam 6 setengah 7 itu sudah nyampe di rumah. Buka jendela, semuanya dibuka, saudaraku. Nanti bau harum pete, saudara. Rupanya di belakang ada pohon pete atau bagaimana, nggak ngerti saya juga. Tiap pagi bau pete, sudah masuk bau pete. Ya, kalau kita buka jendela langsung bau pete. Dan nanti kalau kita udah mandi gitu, nyium bau pete.
Kita nggak pernah makan pete. Maksudnya nggak makan pete, tapi baunya bau pete. Artinya apa saudaraku? Mata jendela jiwa. Kita buka, apa yang ada di luar itu, yang kita saksikan itu masuk dan pasti mempengaruhi. Ini saudara, tolong kita ya saudara, supaya ya semakin berhati-hati kita untuk melihat, untuk menyaksikan tiap-tiap hari apa yang kita lihat. Hati-hati, film-film dan lain sebagainya, sudah hati-hati supaya terjaga hati kita. Ada amin saudaraku, terjaga sehingga yang kita hasilkan juga seperti yang kita harapkan. Kita mengharapkan sesuatu, hasil sesuatu, tapi apa yang kita saksikan itu sangat berbeda dengan apa yang harusnya kita saksikan. Kita saksikan hal-hal yang sia-sia, kita saksikan hal-hal yang nakutin, ya saudara. Kita cukuplah buat saya, maaf ya saudara, saya tambah umur rupanya, tambah nggak kuat yang namanya nonton berita terus. Kayak waktu kemarin tuh sudah lockdown di rumah, nonton terus COVID ini Jakarta mati segini, ini begini, nanti wawancara ini begini. Aduh, terintimidasi. Ya, Surabaya begini, ini ada orang begini, kumpul begini terus mati, terintimidasi. Sungguhan. Saya cukup buat saya asal tahu. Oh iya, kalau itu kan berita kan, kalau saudara nonton Metro TV diulang lagi, ya kan saudara, diulang lagi, dan saudara nonton TV diulang lagi. Gimana enggak ini? Gimana nggak terpengaruh? Asal tahu babies kalau buat saya ya saudara. Asal tahu. Mas mana saudara lihat YouTube yang memberkati? Ya, banyak YouTube yang memberkati. Ya, apakah itu firman, apakah itu kesaksian, atau banyak sudah. Itu bisa mempengaruhi kita juga, iman kita semakin naik. Ada amin saudara. Iman kita semakin disegarkan. Lewat kesaksian dari orang-orang yang ketemu Tuhan, dia ngalamin Tuhan, itu bisa memberkati kehidupan kita. Orang-orang yang bertobat itu sangat memberkati kita, menguatkan. Daripada kita ngelihat, saya lihat yang namanya Libanon kemarin, saudara, itu mengerikan sekali loh saudara. Tapi udah jangan dilihat, ngeri saudara. Saya nggak bisa bayangkan itu bomnya itu sampai saya kaget karena belum gitu. Lalu ada dampak yang kayak gini atau awan, ngeri juga saudara. Saya orangnya nggak takut, tapi melihat kayak gitu, Lalu kita lihat yang baik-baik, membangun iman, memberkati kita. Kayaknya enak hati kita, ada amin saudara. Ya, iman kita, sukacita kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Ketika kita lihat ada orang-orang yang bertobat, dia ngalamin perjumpaan dengan Tuhan lewat firman, dia boleh dibukakan mata rohaninya, dia ngalamin Tuhan, sudah itu memberkati, menguatkan. Dan biarlah itu saudaraku yang jadi tontonan kita tuh. Ya, jangan tontonan yang melemahkan, tontonan yang mengerikan, baca terus, ngikutin berita supaya kita update. Ya, ceritanya sih supaya kita update. Ya, ngikutin harga dolar, ngikutin harga emas, antam sekian. Kalau ada orang tanya tuh, pira sekian, kita yang paling tahu. Ya, supaya kita tuh orang yang paling ngerti. Sekian kok emas, mana ya pira? Oh, semuanya. Ngerut, iya, mereka. Romanit. Kayaknya kita tuh pengen orang yang paling terupdate gitu, paling orang yang tahu berita yang terkini, ya bahkan 5 detik terakhir nih kita udah tahu. Terus pengen apa? Buru-buru emas antam bisa tuku tahan. Ya kan, tuku berpira manik sudah bisa tuku daun bisa tuku.
ya saudara, ada satu hal yang harus kita jaga, hati kita. Amin. Iya, ada satu hal yang harus kita jaga. Makanya firman Tuhan katakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Mana yang harus kita jaga ini kita? Mana yang harus kita jaga ini? Itu tuh, mata dan telinga kita sudah. Itu yang harus kita jaga. Kenapa? Itu adalah sumber untuk masuk sesuatu yang bisa mengotori pikiran hati kita, roh kita, jiwa kita. Hati-hati. Firman Tuhan katakan begini, bukan apa yang keluar yang menajiskan, tapi apa yang masuk yang menajiskan. Yang menajiskan itu apa yang masuk. Nah, yang masuk apa lewat ini? Mata. Mata tuh melihat, ya sudah, itu masuk mempengaruhi. Telinga kita. Tolong kita. Hari-hari ini hari-hari yang jahat, hari-hari yang dimana kita mau dikalahkan sama dunia, ya. Tapi bagaimana caranya dunia mengalahkan kita? Ya, dibikin kotor dulu hati kita, dibikin rusak dulu pikiran kita, dilemahkan dulu pikiran kita, dilemahkan dulu hati kita, iman kita, nanti terus perang. Jaga hati, jaga pikiran kita. Dalam konteks ini, apa yang harus kita jaga? Mata. Tapi bukan cuma mata, tapi semua. Makanya firman Tuhan sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tolong kita, mari kita menyembah.